Sebelum videonya dimulai, sebenarnya gue minta maaf kalau apabila gue tidak tampil di situ karena gue beda tempat, jadi gue akan masuk ke di tempat yang lainnya. Oke, kita mulai saja. Nah, macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibentuk oleh Apple yang hanya berfungsi pada network perusahaan Apple sendiri. Nah, macOS ini didirikan oleh 3 orang, yang Jeff Raskin, Bill Atkinson, dan Andy Hertzfeld. Nah, kenapa dinamakan Macintosh? Karena diambil dari nama jenis Apple kesukaan si Jeff Raskin, yakni Macintosh. Macintosh pertama kali diperkenalkan pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Pada waktu itu, langkah yang dilakukan Apple adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia komputer personal. Ada berbagai macam pandangan bagaimana awal mula Macintosh diciptakan. Apple sengaja membuat Macintosh yang biasa agar Macintosh dapat lebih mudah dijalankan oleh orang yang baru belajar komputer sekalipun. Manajemen memori. Pada umumnya, mikrokernel mendukung proses dan manajemen memori yang minimal sebagai tambahan untuk fasilitas komunikasi. Bagian ini menjelaskan bagaimana Linux menangani memori dalam sistem. Memori manajemen merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Karena adanya keterlambatan memori, diperlakukan suatu strategi dalam menangani masalah ini. Memori tampak lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya dengan memori virtual yang kita dapat. Kok nggak nyambung sih ini ya artikelnya? Satu dengan memori flash yang kita dapat satu rom. Iya benar. Gimana sih? Dengan memori flash kita dapat satu. Kan balik lagi. Iya. Nah, apa? Berikut ini adalah beberapa case dalam manajemen memori di Linux. 1. Stack case. 2. Buffer case. 3. Swipe case. Keunggulan dan kekurangan macOS. Keunggulan 1. Lebih stabil karena menggunakan Unix. 2. Bisa mengenal file format Windows. 3. Dokumen-dokumen yang dibuat di Mac bisa dibaca di OS yang lain. Dan sebaliknya, baik yang formatnya generik, misalnya PDF, HTML, MP3, dan teks, maupun yang formatnya khusus, misalnya DOC, XLS, PPT, asalkan ada di program aplikasi. Di kedua platform yang bisa membaca format tersebut. Yang ketiga, open source kode sehingga macOS sulit dibajak. Kekurangan macOS, yang pertama, mahal. Yang kedua, hanya cocok untuk graphic designer. Yang ketiga, macOS tidak dapat digunakan bersama-sama sistem pengoperasian lain yang tidak menggunakan sistem macOS. Fitur-fitur macOS ada 10. Yang pertama itu ada finder sidebar yang digunakan untuk fungsi Windows navigasi. Yang kedua itu ada the Mac part bar yang digunakan untuk Windows address pada macOS. Yang ketiga itu meminimalisir APK terbuka. Yang keempat itu screen sharing yang berfungsi untuk remote desktop pada
Windows pada macOS. Yang kelima itu ada Time Machine yang berfungsi untuk backup dan restore. Yang keenam itu ada System Preferences yang digunakan untuk kontrol panel pada macOS. Yang ketujuh itu ada ActiveSync dan Exchange 2007 support yang digunakan untuk di dalam macOS-nya. Yang ke-8 itu ada Komentar yang digunakan untuk tab di macOS. Yang ke-10 ada yang terakhir ada Terminal Command Protect yang digunakan untuk Windows di macOS. Input-output adalah kumpulan kerangka kerja sistem, pustaka, alat, dan sumber daya lainnya untuk membuat driver perangkat di OS. Hal ini didasarkan pada model pemrograman berorientasi objek yang diimplementasikan dalam bentuk C++ terbatas yang menghilangkan fitur yang tidak cocok untuk digunakan dalam suatu kernel multi-thread dengan memodelkan perangkat keras yang terhubung ke sistem OS X dan abstrak. Ya, perkembangan macOS dimulai pada tanggal 24 Januari 1984 dengan memunculkan macOS Sistem 1. macOS pertama dirilis dengan nama Sistem 1. Apple membuat OS ini sebagai satu-satunya operating system di masa itu yang sepenuhnya menggunakan graphical user interface. Sejak saat itu, graphical user interface ini menjadi pionir akan perkembangan OS-OS yang lainnya. Sistem 1 hanya bisa dimenjalankan satu aplikasi saja dalam satu waktu. Dengan kata lain, sistem 1 ini hanya belum mampu melakukan multitasking. Dan pada tahun 1985, macOS meluncurkan sistem terbarunya lagi, yaitu sistem 2 seperti di sini, diperkenalkan oleh Apple pada April 1985 yang dilengkapi dengan feeder 4,1 dan mini Finder untuk membuka aplikasi dengan cepat. Yang selanjutnya itu manajemen file. Sebelumnya membahas apa itu permission, ada baiknya kita mengenai file system yang digunakan macOS. File system macOS adalah HFS dan HFS Plus. Fitur hot files atau menyusun serta merapikan dirinya sendiri tanpa campur tangan user atau di dunia Windows dikenal dengan nama Defender Nation gitu. Yang harus dikerjakan bahkan diawasi secara manual. Anda tidak akan menemukan HFS pada Windows, namun Anda dapat menemukan file system FAT32 atau yang disebut DOS pada macOS. Oke, nah kali ini kita akan melakukan instalasi sebuah OS yang keren banget, yaitu macOS ya, namanya macOS, dan kali kita akan coba menginstalasinya. Dan kali ini gue menggunakan macOS yaitu Snow Leopard kalau nggak salah ya, kalau gitu ya. Jadi kalau itu aja kita langsung saja mulai instalasinya. Ciao, let's go. Ya, pertama kita kasih nama ya. Di sini gue mau ngasih nama apa? Oke, kita pilih macOS dulu ya. Pilih Snow Leopard ya. Ini jangan lupa dipilih. Kasih nama ya. macOS Leopard. Nah, ini kasih Leopard ya. Leopard. Sip, next ya. Kita next ya. Oke, kita pilih ini kita kurangin ya, kita kurangin gas ngurangin nambahin play. Oke, masih kita create terus ya, next aja masih kita pilih minimal ya, next ya. Nah, terus jangan lupa ininya yaitu 60 jam. Oh my god, wah mantap jiwa.
Oke, kita taruh folder dulu ya, tadi yang udah gue siapin ya. Langsung kita save, langsung kita nge-create. Oke, lalu ya kan, kita setting dulu, ini penting banget. Ke sistem ya, jangan lupa sistem. Dan isinya ganti PXC3, tapi bukan PT ya, bukan lebih itulah PXC3 ya. Langsung kita start aja guys. Start aja guys, let's go. Ya, kita pilih. Gue udah download ya. Di sini gue udah download di download. Ini download gimana sih download? Nah, ini download. Nah, ini Snow ya. Snow. Nah, ini dia Leopardnya. CD-nya. Oke. Let's go. Nah, kita sudah masuk ke Mac. Nah, ini instalasinya guys ya. Nah, kita sambil nunggu, sambil kita jajan dulu. Oke, kita jajan dulu. Oke. Kita jajan dulu. 1 hour later. Oke guys, sudah kembali, kita jajan sudah kembali guys ya. Kita langsung saja kita melanjutkan lagi guys ya. Lanjut lagi. Jajan dulu. Oke, nah kali ini nah ini dia tampilannya ya guys ya. Tampilannya sudah nongol ya. Langsung next saja ya. Oke, ini dia prepare instalasi. Nah, sebelum di sini kita mau ke utilities dulu ya. Utilities. Di sini utilities dulu. Ngapain kita ke utilities? Nah, kayak gini kita mau ngasih nama harddisknya dulu guys. Ya, nah kita kasih nama dulu ya, dikasih nama ya. Oke, kita kasih nama Macintosh HD. Nah, Mac. Wih, ngomongannya. Oke, langsung kita nunggu. Oke, sudah ada ya, sudah ada ya. Nah, kita sudah ada. Ya, sudah ada. Kita langsung saja kita X saja. Let's go, continue, agree aja. Kita ya, ini sudah kita dibikin ya, kita langsung continue aja. Nah, di sini tampilan Mac kita ya, berarti kita sudah punya artinya, langsung aja kita next. Nah, kita tunggu. Gua kebelet pipis sih guys, pipis sekali boleh ya? Oke guys, kita pipis dulu ya, bentar. Oke. Nah, saya sudah kembali lagi ini pipis ya. Memang nih, aduh. Kalau sudah banyak minum, banyak pipis. Udahlah. Sambil kita nunggu loadingnya ini kita ya. Berarti kita sudah pipis, emang laser gini ya. Gak karuan kalau pipis ini urusan pipis. Oke, nah kalau sudah selesai, nah kita masih installing ya. Nah, kita masih ya, ini namanya menginstalling ya guys ya. Masih kita nunggu bentar doang, nggak lama, jadi ya gitulah, biasalah kita sering menunggu. Oke, nah udah sampai di ini welcome ya. Aduh, udah pusing. Nah, kita langsung aja Snowal ya. Pilih Snowal dan continue aja, udah milih negara sekarang wis ya pokoknya. Langsung continue aja lah wis, continue wis enggak usah kelamaan ya. Ini mau diisi ya monggo, enggak juga apa-apa, terserah karmu wis, yang penting continue aja. Nah, continue. Kalau ada pemberitahuan langsung continue aja, stay enggak masalah. Nah, ini saya Saib yang kita kasih nama Saib ya, kasih nama Saib ya, Saib ya, kita kasih nama Saib, kasih nama aja Saib ya, Saib set ya. Passwordnya ya tanda tanya. Pokoknya tanya tanya seperti itu ya, pokoknya tanya tanya aja ya, Saib itu ya. Oke, langsung kita continue aja ya, Saib ya. Tentang negara kalian bisa langsung aja ya, kita next saja ya. Oke, dan kita nunggu dan akhirnya hasilnya jadi seperti ini dah. Tampilannya ya. Ini ada apa sih ini? Udah, continue. X aja nih ya, kita X aja tuh. Oke. Nah, oke guys, nah ini udah ada kelar ya. Ini dia tampilannya
apa namanya, macOS Snow Leopard ya. Ini keren banget, udah dan langsung ada wallpaper yang cakep banget. Udah gitu aja, kita akan kembali lagi di sebelah. Oke, kembali lagi di sebelah, di teman-teman lainnya. Oke, lagi kita sebelah ya. Yang penting jangan lupa subscribe. Langsung aja penutupan di sebelah. Ya, sekian penjelasan tentang macOS dari kelompok kami. Terima kasih. Matur nuhun. Matur suwun. Arigatou gozaimasu. Matur sigma. Sawadee krap. udah anjir.